Sometimes the ground feels dry, like nothing is moving, nothing is growing. Isaac knew this feeling. In Genesis 26, he built an altar, called on the Lord, and only after that the well was dug, and there water was found. A well of living water, a picture of provision, blessing, inheritance, not just for the moment, but for generations. But notice that the well came after alignment, after agreement with the promise of God. Providence didn't begin at the well, it began at the altar. Sometimes we chase the water, the answers, the breakthrough, but God is inviting us first into agreement, into worship, into trust. Because when we align with His promise, we no longer strive for provision, we step directly into it. And in His time, the ground will open and the well will flow. Shalom Living Water. Siap beribadah kepada Tuhan sore hari ini? Amin, amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, mau menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami sukacita Tuhan, supaya kami boleh benar-benar membawa hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan jam ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Imanmu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Hey! Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib, sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Haleluya. Allah kami yang ajaib Tuhan. Ajaib dalam setiap perbuatan-Mu. Haleluya. Hey. Ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Sungguh ajaib, ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Hey!
ajaib Kau Tuhan. Yeah. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yeah. Mari bertangan sama-sama, berikan pujian bagi Raja kita, ya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Raja mulia. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita sore hari ini Tuhan. Masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa hati dan hidup kami sore hari ini Tuhan. Kasih Tuhan. Syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Kasih Tuhan. Syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah,
jiwaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yesus, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami di hadapan Engkau sore hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Itu adalah ibadahmu sejati. Sore hari ini kami membawa hati kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur kami punya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Naikkan sembahmu, syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Kami menyembah-Mu.
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Bapakku yang Bahkan sekali lagi katakan, ku mau selalu. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tuhan, kami tidak ingin hanya sekedar menyanyi, tapi biarlah nyanyian ini menjadi ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Bapa kami adalah Bapa yang kesetiaannya sangat terbukti bagi kami ya Tuhan. Amin, amin. Itu sebabnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima setiap kebenaran demi kebenaran menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang siap diberkati firman Tuhan katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Baik, shalom saudara-saudara. Kita masuk di bulan yang baru dan itu artinya ada tema yang baru. Kita selalu diberkati dari bulan ke bulan, amin saudara. Karena ada tema demi tema yang sangat memberkati kita sekalian. Kita baru selesai dari tema in between. Saya percaya di dalam kehidupan kita punya masa penantian masing-masing. Setuju saudara? Kita sedang menunggu sesuatu hari ini dan jangan pernah menyerah, tetap percaya. Karena waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik buat kita. Nah, kita masuk di tema yang baru, a new well. A new well ini artinya sumur yang baru. Sumur yang baru itu yang dimaksud adalah sumber yang baru, penyediaan yang baru, berkat yang baru, pertolongan yang baru, semua yang baru yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin saudara. Itu sebabnya di bulan Agustus saya excited sekali saudara, karena temanya adalah sesuatu yang baru nih saudara. Yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara siapkan hati saudara, buka hati saudara, dan siap untuk diberkati. Katakan amin saudara, haleluya. Baik, saya akan memulai di minggu yang pertama ini, still faithful, tetap setia. Katakan tetap setia, 3, 2, 1. Baik saudara, tetapi yang saya maksud ini bukan kita, tetapi Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang tetap setia, saudara. Haleluya. Baik. Kejadian 26 ayat 1 sampai 13. Baik, saudara, yang bawa Alkitab, apalagi? Alkipun. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 saya akan baca, saudara simak baik-baik. Judul perikopnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama mulai, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi
dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab dia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang berjumbu-jumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi sangat kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin saudara. Haleluya. Kita akan belajar bersama-sama saudara ya. Haleluya. Pernahkah, saya mengawali dengan ini saudara, pernahkah kita merasa hidup kita tiba-tiba berubah begitu cepat? Hari ini semuanya terlihat, atau hari kemarin semuanya terlihat baik-baik saja, tapi besok keadaan berubah. Pekerjaan yang tadinya stabil menjadi tidak stabil. Kesehatan yang selama ini kita nikmati tiba-tiba terganggu. Atau rencana yang sudah kita susun dengan baik harus dibatalkan. Dalam Kejadian 26 yang kita baca tadi saudara, Alkitab mencatat di ayat yang pertama, tiba-tiba Ishak mendapat musim yang baru, yaitu kelaparan, krisis. Di mana sebelumnya semua baik-baik saja. Oke, saya berhenti di sini saudara. Apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini saudara? Tiba-tiba di depan ini kok ada krisis. Sebelumnya baik-baik saja, bisnis oke-oke saja, keluarga oke-oke saja, tetapi tiba-tiba terjadi krisis, terjadi masalah, ekonomi, finansial, kesehatan, keluarga, bahkan mungkin pelayanan. Tiba-tiba ada masalah. Mungkin kita bisa mengalami kondisi ini, saudara. Itu sebabnya kita akan belajar bersama hari ini, saudara. Apa yang kita harus tahu dalam kondisi seperti itu, ya. Apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kejadian pasal 26 ayat 1, ini menjadi ayat, sebetulnya ini menyimpulkan pasal itu ya saudara ya. Jadi di sini dikatakan begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Tiba-tiba ya pasal 26 ayat 1 langsung ada perkataan ini, maka timbullah kelaparan. Dimulai dari yang namanya krisis saudara. Jadi ayat ini, pasal 26 belum ngomong apa-apa, langsung ngomong masalah krisis. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar.
ya saudara, tapi prosesnya ada nih yang terjadi saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam proses yang dialami oleh Ishak, kita akan belajar bersama-sama. A new well itu akan menjadi bagian kita hari ini saudara, melalui firman yang kita pelajari hari ini. Baik, yang pertama saudara, yang Anda harus tahu dan Ishak tahu tentang hal ini saudara, yaitu apa? Kesetiaan Tuhan, kesetiaan Allah akan janjinya itu dinyatakan atau dibuktikan bisa saudara dalam setiap musim kehidupan. Oke, saudara harus nangkep ini dulu saudara. Sebelum saudara beranjak ya kepada pengertian-pengertian yang selanjutnya saudara, ini yang harus kita mengerti dulu bahwa kesetiaan Allah akan janjinya itu dinyatakan dalam setiap musim kehidupan. Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan memelihara kehidupan kita. Saudara percaya ini, saudara? Dan pemeliharaan Tuhan bukan sekedar menyediakan berkat bagi kita, tetapi tangan Tuhan yang setia itu akan menuntun dan memimpin hidup saya dan saudara. Kita harus yakin dulu bahwa Tuhan itu berjanji Dia akan memelihara kehidupan saya dan saudara. Bagi Ishak saudara, janjinya itu bahwa aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Yang saya buat lebih tebal saudara, kalimatnya itu saudara, itu adalah janji Tuhan kepada Ishak. Dan di situ dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri. Nah ini menarik saudara, dalam situasi Ishak menghadapi krisis, Tuhan itu berinisiatif untuk menampakkan diri kepada Ishak. Nah ini Tuhan yang luar biasa ya, Tuhan kita ya saudara ya. Menampakkan diri untuk apa saudara? Untuk memberikan arahan, untuk memberikan tuntunan kepada Ishak. Karena Ishak sebetulnya tergoda untuk tidak pergi ke Gerar, tapi lebih baik dia pergi ke Mesir. Karena secara manusia, Mesir lebih menjanjikan saudara, daripada harus ke Gerar. Kenapa? Ke Gerar, Gerar itu lagi kelaparan saudara. Gerar itu ada masalah. Di tempatnya orang Filistin ini ada masalah saudara, yaitu kelaparan. Tapi Tuhan memberikan tuntunan. Saudara, kadang tuntunannya Tuhan itu beda dengan pikiran kita saudara. Kalau kita inginnya yang, wah ini lebih enak ke sana ya kelihatannya ya. Kenapa? Kalau ke Mesir aman ini gak akan kelaparan. Tetapi Tuhan tidak menyuruh Ishak pergi ke Mesir, tapi menyuruhnya pergi ke Gerar. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, tetap di sini, di Gerar saja. Gerar itu kalau sekarang itu Negeb, saudara, ya di Israel sana saudara ya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saya rindu saudara kalau Tuhan berbicara kepada saudara, lalu memberi arahan kepada saudara, saudara harus belajar seperti Ishak dalam ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sudah jangan mikir resikonya apa saudara, jangan. Kenapa? Kalau Tuhan yang suruh, pasti Dia akan bertanggung jawab buat saya dan saudara ya. Jadi kadang mungkin bertentangan dengan pikiran secara manusia, harusnya tuh ke sini. Kenapa harus di Gerar? Ini lagi kelaparan, ada masalah di Gerar. Ya. Nah, tapi Tuhan suruhnya kamu tetap di sini saja. Ya. Jangan. Tuhan memberkati Ishak karena ia tidak mungkin mengingkari janjinya, saudara. Perhatikan saudara, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Ini saya langsung loncat saudara ya, supaya saudara dapat apa yang dimaksud dengan sumur yang baru. Ketika mengalami krisis, Tuhan suruh tetap Ishak di Gerar, ya, dengan tujuan apa? Ternyata Tuhan sudah siapkan sumur ini, namanya Rehobot, saudara. Perhatikan, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan, ia ini maksudnya Ishak. Dan Ishak berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saya langsung loncat ke sini, kenapa saudara? Karena ini poinnya.
Jadi waktu Tuhan suruh Ishak ke Gerar, Tuhan bukan tanpa rencana, saudara. Karena Tuhan sudah siap dengan rencananya. Yaitu apa? Sekalipun ada kelaparan, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan namanya sumur Rehobot. Sumur itu penting sekali di masa kelaparan, saudara. Atau di masa itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena sumur air itu sumber kehidupan, saudara ya. Makanya penting. Nah, tapi kita akan lihat dulu, saudara. Waktu Ishak di Gerar, dia itu menggali sumur namanya Esek. Dia gali sumur, airnya itu membual, saudara. Itu di daerah Gerar ya, saudara ya. Nah, orang Gerar ini ya, khususnya gembala-gembalanya Raja Abimelek, ini orang Gerar ini, saudara. Rajanya namanya Abimelek, saudara ya. Itu mengajak ribut, saudara. Sehingga apa? Sehingga kemudian Ishak menamai sumur itu namanya Esek. Artinya apa? Pertengkaran artinya. Ya. Sama saja dia menggali sumur yang kedua namanya Sitna. Ya, kenapa dinamain Sitna? Karena direbut lagi sama orang Gerar, saudara. Saudara pernah enggak saudara bisnisnya sudah membual seperti air, saudara, sumur, tiba-tiba ada orang yang merebut bisnis saudara begitu, saudara. Oke, digali, sudah ada nih, lumayan ini bisnisnya, tapi kemudian direbut. Sumur yang kedua, ya dibangun lagi, gali lagi, dapat lagi saudara sumbernya, diambil lagi. Makanya namanya Sitna. Sitna itu perselisihan gitu, saudara, namanya. Nah, tapi menariknya adalah ketika kemudian Ishak ya menggali sumur yang berikutnya, namanya Rehobot, saudara. Orang Gerar tidak merebut, tidak ngajak ribut, saudara. Ya. Nah, disitulah Ishak mengatakan bahwa sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Artinya apa, saudara? Artinya sebetulnya walaupun dalam kondisi krisis, walaupun dalam kondisi konflik, ya. Karena apa? Karena orang Gerar suka ngajak ribut ini, saudara. Ya. Nah, tapi dalam kondisi itu ternyata Tuhan memberikan kepada Ishak jalan keluar namanya Rehobot. Sumur Rehobot inilah yang akhirnya memberkati Ishak dan seluruh keluarganya, saudara. Menariknya di sini, saudara, karena saya harus langsung loncat. Sumur pada masa itu bukan sekedar sumber air, tetapi merupakan sumber kehidupan. Ya, kelangsungan hidup, bahkan hak satu wilayah itu ditentukan oleh sumur, saudara. Kalau orang punya sumur, itu punya hak untuk wilayah, saudara. Jadi artinya apa? Ini sumur bukan masalah sumur biasa, tapi ini berbicara tentang kehidupan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Tuhan itu walaupun dalam keadaan yang tempat yang kering, kelaparan, menemukan sumber air di tempat yang kering merupakan anugerah Tuhan yang didasari oleh kesetiaannya. Maksud saya begini, saudara, Tuhan itu setia akan janjinya. Kalau dia suruh Ishak itu tetap di Gerar atau pergi ke Gerar, dia tidak akan biarkan, saudara. Kenapa? Terbukti di tempat yang kering, kelaparan. Ya, yang lain nggak bisa bikin sumur sampai membual, tapi Ishak itu setiap kali gali langsung ada air yang membual, saudara, ya kan? Itu luar biasa. Itu karena Tuhan, karena kesetiaan janjinya Tuhan di dalam kehidupan Ishak, saudara. Artinya apa, saudara? Bukan tentang Ishak, ya. Sebentar, saudara. Ayatnya mengatakan begini, dan Ishak, dan orang itu menjadi kaya. Siapa? Ishak, saudara. Orang itu menjadi kaya, bahkan ya kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Oke, saudara, kita akan baca bersama-sama ya, saudara ya. Ya, oke, baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat favorit bukan, saudara, ini? Ayat favorit bukan? Kalau favorit bacanya enggak begitu, saudara.
Oke? 3, 2, 1. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Amin. Saudara yang membaca akan mengalami, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, begini. Bukan tentang Ishak yang menjadi sangat kayanya. Menjadi poin kita, bukan. Tetapi tentang Tuhan yang kesetiaannya tidak tergantung kepada kesempurnaan manusia, saudara. Nanti kita akan lihat selanjutnya, kenapa ada poin ini, saudara. Bukan tentang apa? Bukan tentang Ishaknya yang menjadi kaya, tetapi tentang kesetiaan Tuhan itu. Kalau dia berjanji, dia pasti akan menggenapi janjinya, saudara. Jadi hari ini kalau Anda sedang menghadapi krisis, dan Tuhan berbicara kepada saudara, jangan takut. Jalan terus aja. Maju terus. Karena ada Rehobot yang aku siapkan buat kamu. Amin, saudara. Hari ini kalau ada di antara saudara yang mengalami krisis, seperti Ishak yang ada di Gerar, ikuti apa yang Tuhan katakan, saudara. Percayalah kepada kesetiaannya, karena dia tidak akan mengingkari janjinya, saudara. Kalau dia berjanji seperti kepada Ishak, aku akan memelihara dan akan memberkati engkau. Itu juga akan terjadi buat saya dan saudara. Saya rasa, saudara, bukan saya rasa, saya yakin itu kebenaran umum. Bahwa Tuhan itu akan memelihara dan memberkati orang percaya, itu kebenaran umum, saudara. Dan saudara, kalau Anda percayai ini, maka itulah yang terjadi dalam hidup saudara seperti apa yang terjadi kepada Ishak. Amin. Di setiap musim kehidupan, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, saudara. Baik, saudara. Justru di tempat yang nampaknya sulit, Gerar, Tuhan memelihara Ishak, membawanya kepada Rehobot, yaitu tempat kelapangan, ya saudara ya. Saya berdoa walaupun Anda krisis, Anda akan ketemu yang namanya Rehobot dalam hidup saudara. Siap-siap dapat Rehobot, amin saudara? Haleluya, oke. Pengakuan Sanders, saudara ya. Di Kolonel Sanders tahu ya saudara, yang menemukan itu loh ya, KFC itu ya saudara ya. Dia orang Kristen, orang percaya. Umur 65 tahun dia ngalami masalah, saudara. Kenapa? Karena tokonya kena penggusuran jalan gitu ya. Sehingga apa? Dia yang harusnya dapat pendapatan, akhirnya dia enggak lagi dapat pendapatan. Dia bingung, gimana ya caranya ya? Tapi luar biasa, saudara. Krisis tidak membuat dia menjadi bingung, saudara. Kenapa? Dia mulai mengajukan resepnya ini. Resep KFC-nya ini, saudara. Dengan tekun, saudara ya. Dia kirim sana, saudara. Yang terjadi, saudara, sampai hari ini kita tahu peristiwanya apa yang terjadi ya, saudara ya. KFC ada di mana-mana, betul saudara ya. Itu terjadi ketika apa? Ketika dia mengalami krisis, saudara. Sampai pada pengakuannya, Sanders mengatakan begini, dalam beberapa kesempatan di masa tuanya, saudara ya. Dia mengatakan, ia menegaskan bahwa keberhasilan yang ia miliki pada akhirnya adalah karena anugerah dan berkat Tuhan, bukan sekedar hasil usahanya sendiri, saudara. Kenapa? Dia percaya sekalipun di masa krisis, Tuhan bisa berikan sumber yang baru, saudara. Katakan amin, saudara. Dan itu yang dialami oleh Sanders. Saya berdoa kalau saudara hari ini sedang mengalami krisis, percayalah ada sumur yang Tuhan siapkan buat saudara. Ada sumber yang baru yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, kesetiaan Tuhan akan janjinya tidak tergantung dari kelemahan kita. Orang senang nih mendengar berita ini, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena kasih setia Tuhan tidak tergantung dari kesalahan kita. Dari kehidupan kita, kesempurnaan kita, saudara. Perhatikan, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, kita tahu ceritanya, saudara. Waktu ditanya, Ishak ini siapa? Ribka, itu saudaranya. Kenapa? Sama ya, seperti bapaknya Abraham ya, Bu Ompin ya. Abraham pernah ditanya juga istrinya, siapa ini? Ternyata bapak nurun ke anak gitu, saudara ya kan. Sama tuh, saudara. Ya, jawabannya sama, bahwa dia saudaraku. Memang tidak salah bahwa Ribka ini saudaranya sebetulnya. Ya, tetapi bukan itu, karena dia takut sebetulnya. Takut apa? Takut mati. Karena jangan-jangan dia dibunuh oleh orang Gerar kalau dia mengaku itu istrinya. Karena Ribka itu cantik sekali. Nah, oke.
Jadi saudara, ngaku tiba-tiba Abimelekh waktu menjenguk saudara ya. Abimelekh itu rajanya Gerar saudara. Datang, ternyata Ishak lagi berjumbuhan dengan Ribka. Langsung, loh kenapa kamu bilang ini kok saudaramu? Padahal ini istrimu. Ya itu saya takut gitu. Saya takut dibunuh. Wah kamu ini ya, kebangetan loh kamu. Coba kalau sampai ini orang Gerar melakukan sesuatu kepada istrimu. Ada yang meniduri istrimu misalnya. Wah kita bakal ngalami mereka percaya bahwa Tuhannya orang Israel itu luar biasa saudara. Itu bisa dilaknat sama Tuhan gitu. Sehingga itu sebuah kesalahan saudara. Nah lalu akhirnya apa? Akhirnya justru kemudian perhatikan Tuhan tuh bisa memakai orang ya untuk menolong kita dalam masa situasi yang seperti itu saudara. Sama seperti yang terjadi kepada Ishak. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu oke. Nah, lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati, saudara. Artinya apa? Aman kondisinya, Ishak itu aman. Yang tadinya takut mati jadi aman, enggak perlu takut mati. Tapi poinnya di sini, saudara. Poin saya adalah bukan ini, bukan masalah takut matinya, tidak. Tapi ini, saudara. Poinnya adalah ini. Kesetiaan Tuhan itu lebih besar dari kelemahan kita. Saya langsung ambil ini ya, karena pasti ada penjelasan sebelumnya. Jadi saudara, kelemahannya si Ishak ini apa? Dia berbohong, betul nggak saudara? Kesalahannya dia berbohong, ya, dia berbohong. Tapi di dalam kesalahan itu, kesalahannya Ishak itu, janji Tuhan itu kemudian tidak dibatalkan. Bahwa Tuhan akan memberkati, akan memelihara. Artinya apa saudara? Artinya kesetiaan Tuhan akan janjinya itu lebih besar dari kesalahan kita. Lebih besar dari kelemahan kita saudara. Anda bisa salah, saya bisa salah. Tapi janji Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita saudara. Itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena dia tidak mungkin mengingkari janjinya saudara. Gak mungkin, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa maksudnya saudara? Tidak bisa menyangkal dirinya apa? Karena dia setia. Kalau dia setia ya dia pasti akan menyatakan janjinya kepada saya dan saudara. Artinya hari ini kita belajar bersama-sama saudara. Ya, ilustrasinya seperti jabat tangannya orang Romawi ini saudara. Perhatikan, jabat tangan orang Romawi seperti itu saudara. Ya, kalau salah satu lepas, anggaplah yang lepas itu tangan kita. Kita enggak setia. Kita salah, saudara. Lepas. Tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita, saudara. Yang nangkep dengan ilustrasi ini katakan amin, saudara. Artinya apa? Artinya kita aman, saudara. Karena Allah kita Allah yang setia. Katakan amin, saudara. Kalau manusia ngomong setia, dia belum tentu setia, saudara. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan setia, dia tidak akan melepaskan tangan kita, saudara. Dia akan pegang kita terus. Walaupun Tuhan tetap dengan janjinya untuk menyertai dan memberkati kita. Sekalipun dalam kesalahan dan ketidaksempurnaan saya dan saudara. Berita sukacita, amin saudara. Saya selalu mengatakan, kesempurnaan hanya milik Allah semata saudara. Setuju saudara? Yang lagi pegang mic ini juga tidak sempurna. Semua di ruangan ini tidak ada yang sempurna. Tapi kenapa Anda sampai detik ini, Anda masih dipelihara oleh Tuhan? Karena Tuhan setia dengan janjinya buat saya dan saudara. Artinya apa saudara? Kesetiaan Tuhan tidak tergantung dari kesempurnaan kita. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung dari hidup kita. Kesetiaan Tuhan itu tetap akan dinyatakan di dalam hidup saya dan saudara. Entah engkau salah atau benar, Tuhan tetap jalan saudara. Oh lalu ada yang berpikir, wah kalau gitu enak ya. Kalau gitu salah ora apa-apa gitu saudara. Ada yang mikir begitu? Wah jujur aja saudara ya kan. Wah berarti salah gak apa-apa. Saudara bukan itu poinnya, bukan. Poinnya adalah kita ini bisa salah. Bukan mau sengaja salah. Nangkep gak saudara? Beda loh, sengaja salah, niat salah dan
Anda tidak berniat untuk salah, tapi oh ya salah toh ya. Kok aku kok salah gitu. Ya enggak apa-apa, saudara. Kan Anda enggak berniat untuk salah. Ya kan saudara? Tuhan hanya ingin, atau firman Tuhan hanya ingin mengatakan begini. Tuhan atau janji Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung dari kesalahan saudara. Kalau saudara salah lalu kemudian janjinya gak usah gitu. Tapi maksud saya begini, kalau ada yang salah, Tuhan tetap pegang. Ko Alvin salah, ya tetap dipegang Ko Alvin. Stanley, apalagi Stanley, rada bandel kata saudara. Dipegang terus. Tetapi janjinya tetap berlangsung dalam hidup saya dan saudara. Kenapa begitu? Karena dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Dirinya itu setia, jadi nggak bisa dia. Kalau dia kemudian nggak setia, ya berarti ngapain kita sembah Allah seperti itu? Allah yang mencela-mencela. Enggak, Tuhan kalau sudah berjanji bahwa aku akan memberkati dan memelihara, dia akan tetap melakukan itu dalam hidup saudara. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami krisis, jangan takut saudara. Tuhan sudah sediakan sumur Rehobot dalam hidup saudara. Saya nggak tahu saudara, sumur Rehobotnya apa, dalam bentuk seperti apa saudara. Tapi saya percaya ada sumur Rehobot yang Tuhan sediakan buat saudara. Ada sumber kehidupan yang baru. Ada sesuatu pertolongan Tuhan yang baru yang akan Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Dan janji Tuhan itu tidak tergantung kesempurnaanmu. Tidak. Karena dia setia. Dia tidak bisa mengingkari janjinya. Dan dia akan tetap dengan janji-janjinya kepada saya dan saudara. Saya selalu percaya janjinya. Ini terakhir dari saya sampaikan saudara ya. Saya selalu percaya janjinya Tuhan yang mengatakan bahwa orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta saudara. Kalau dia sudah janji begitu, itu tidak tergantung saudara lagi, enggak saudara. Kalau saudara masuk dalam golongan orang benar, orang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka otomatis janjinya digenapi dalam hidup saudara. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Katakan amin saudara. Haleluya. Tuhan menghendaki supaya kita sebagai orang percaya tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena kesetiaan Tuhan itu, kesetiaan akan janjinya itu akan dinyatakan dalam setiap musim kehidupanmu. Kalau hari ini kau menghadapi krisis, musim kehidupan itu yang sedang kau lalui, jangan takut. Kenapa saudara? Karena kesetiaan Tuhan akan janjinya tidak tergantung dari kelemahan atau kesempurnaan saudara atau kesalahan saudara, tidak. Dia tetap setia pada janjinya karena ia tidak mungkin mengingkari janjinya untuk menyertai dan menuntun kita, bahkan memberkati kita. Katakan amin saudara. Saya berdoa di awal bulan Agustus ini menjadi awal saudara akan mengalami a new well. Saudara akan mendapatkan penyediaan yang baru, berkat yang baru, pertolongan Tuhan yang baru, sumur yang baru saudara. Itu akan dinyatakan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Ada satu lagu yang saya diberkati, lagu lama mungkin Anda ada yang tidak tahu. Tapi saya sangat diberkati dengan lagu ini saudara. Bila ku memandang masuk di hadirat-Mu, ku heran melihat kasih-Mu, sungguh Kau penyayang, panjang sabar cinta-Mu, Yesusku, Engkau penebus dosaku. Setinggi langit di atas bumi. Amin. Demikian besarnya
kasih setiamu sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu, setinggi langit di atas, setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setiamu, setiamu sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang masuk dalam musim krisis dalam hidup kita. Krisis keuangan, krisis finansial. Mungkin ada, saudara. Bahkan itu terjadi karena kesalahan kita. Itu bisa terjadi, saudara. Bisa terjadi. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa bukan tentang kesalahan kita, bukan tentang kita hari ini, saudara, tapi kita sedang ngomong tentang kasih setia Tuhan. Tentang Tuhan yang kalau berjanji, janjinya pasti akan digenapi. Tuhan pernah janji apa dalam hidup saudara? Tuhan pernah janji apa dalam hidupmu, saudara? Ingat-ingat janjinya Tuhan. Aku akan memberkati engkau. Itu bukan hanya untuk Ishak, bukan hanya untuk Abraham, bukan untuk Yakub. Tapi kita semua keturunan Abraham itu dapat berkat yang sama, saudara. Janjinya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dan kalau kita percaya, saudara, waktunya Tuhan akan berikan kepada saudara sumur Rehobot, saudara. Membual-bual itu, saudara. Artinya apa, saudara? Anda dapatkan penyediaan dari Tuhan. Tuhan sebagai provider yang menyediakan kebutuhanmu secara finansial. Tuhan berkati saudara. Saya tidak pernah takut ngomong finansial, saudara. Saya tidak takut diomongin, oh pendeta ngomongnya finansial terus. Tidak, karena itu terjadi di Alkitab. Firman Tuhan mengatakan begitu, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya hari ini percayalah. Percayalah. A new well. Sumur yang baru. Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Setinggi langit Di atas bumi, yes, God. demikian besarnya kasih setiamu sejauh timur dari barat. Yes, God. Thank you, Lord. Kau jauhkan pelanggaranku. Yes, Lord. Sungguh ajaib Engkau, Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu.
Saat ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari datang di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Bahkan hari ini ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan, itu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Meteraikan setiap janji-janji-Mu Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas apa yang Kau lakukan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kasih setia yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Amin. Bahwa tubuhnya dipecah-pecahkan untuk menebus saya dan saudara. Dia menggantikan saya dan saudara di atas kayu salib. Dia selesai. Dia menyelesaikan tugasnya bagi saya dan saudara. Tuhan terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami penuh dengan sukacita. Kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Biarlah berkat Tuhan saja yang akan turun atas setiap kami di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Itu sebabnya kami mau menikmati bersama-sama. Kami akan makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat cawan. Kita hargai darah Kristus yang tercurah bagi kita sekalian di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang di tangan kita anggur yang melambangkan darah Kristus. Dan darah ini adalah meterai dari setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika Ia berjanji, Ia tidak bisa untuk mengingkari janjinya. Karena janjinya bahkan sudah dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Artinya kalau hari ini Dia sudah berjanji kepada saudara dan saya, maka janjinya pasti akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Karena Dia Allah yang setia. Tuhan terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Darah yang menjadi meterai untuk setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Yang menjamin bahwa setiap janji-Mu pasti akan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini.
Kami mau menikmatinya dengan sukacita. Dan kami mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang amin, amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes, God. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh indah, sungguh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami. Tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan setia untuk setiap musim kehidupan. Dan kesetiaan-Mu tidak tergantung dengan kesempurnaan kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu ini Tuhan. Kami pegang kebenaran ini. Sekali lagi Tuhan, kami hidupi dalam hidup kami. Yang membuat kami tidak pernah takut menghadapi krisis sekalipun. Kami tetap percaya bahwa Tuhan kami tetap setia. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah, tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, pada akhirnya hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan memberkati.